2 IHMB, saya akan menjelaskan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat di materi 6 ini. Menurut pembagian kekuasaan itu ada dua ahli. Yang pertama itu menurut John Locke, yang kedua itu menurut Montesquieu. Kalau menurut John Locke, kekuasaan itu terbagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Tapi kalau menurut dari Montesquieu itu terbagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di dalam lembaga kekuasaan ini pasti harus adanya prinsip check and balance. Kenapa? Karena itu untuk agar supaya antara lembaga ini tidak ada yang menyimpang, tidak ada melakukan perbuatan yang menyimpang daripada tugas-tugasnya. Jadi sudah ada dibagi tugas-tugasnya masing-masing. Nah, jadi karena check and balance ini setiap kekuasaan itu punya tugasnya masing-masing dan tidak mencampuri urusan kekuasaan yang lainnya. Nah, kenapa menurut Jim Siddiqui juga bahwa check and balance ini sangat bagus diterapkan di Indonesia karena untuk agar tidak adanya pelencengan kekuasaan. Mengapa Indonesia ini menerapkan sistem check and balance? Yang pertama itu karena adanya pergeseran kekuasaan dari MPR dari presiden ke MPR. Berikutnya itu adanya diadopsinya sistem pengujian konstitusional. Ya, berikutnya itu adanya diakuinya bahwa lembaga pemegang kedaulatan tertinggi itu bukan hanya MPR, tapi ada lembaga-lembaga lainnya. Selanjutnya itu karena MPR tidak berstatus sebagai lembaga legislatif tertinggi, karena yang tertinggi itu adalah presiden. Selanjutnya itu karena adanya penerapan prinsip check and balance. Selanjutnya pada materi 8 ini saya akan menjelaskan mengenai MA, MK, KY, dan Polri. Nah, setiap kekuasaan kehakiman di Indonesia ini pasti mempunyai wewenangnya masing-masing. Tidak ada wewenang yang sama. Yang pertama itu ada MA. MA itu berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi. Selanjutnya MA juga berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selanjutnya itu MA juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya. Selanjutnya itu ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk menguji undang-undang. Selanjutnya berwenang untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, berwenang juga untuk memutus pembubaran partai politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya MK juga berwenang untuk memutus perselisihan jika adanya perselisihan di pemilihan umum ataupun pemilihan-pemilihan lainnya. Baru itu MK juga berwenang untuk pemakzulan. Selanjutnya itu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini berwenang untuk mengangkat hakim, baru itu menjaga dan mengawasi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hakim-hakim negara. Selanjutnya itu ada Polri, Polisi Republik Indonesia. Tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah yang pertama itu menjaga keamanan dan ketertiban di dalam antar masyarakat. Baru itu Polri ini juga bertugas untuk menegakkan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Polri juga berkewajiban untuk menjadi pengayom di dalam masyarakat. Selanjutnya
selanjutnya pada pertemuan 10 ini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan. Yang pertama itu apa sih warga negara? Warga negara adalah penduduk yang menempati suatu negara berdasarkan bahasanya, berdasarkan keturunannya, berdasarkan tempat lahirnya, dan di mana setiap warga negara yang ada di negara tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya. Berikutnya apa sih kewarganegaraan itu? Kewarganegaraan ialah keanggotaan yang ada di suatu bangsa. Mereka ini terikat oleh bahasa yang sama, sosial budaya yang sama. Jadi mereka ini menjadi satu di dalam suatu negara tersebut. Kewarganegaraan ini bisa ditentukan melalui apa saja sih? Kewarganegaraan ini bisa ditentukan berdasarkan 3 hal. Yang pertama itu berdasarkan keturunan atau ius sanguinis. Yang kedua itu berdasarkan tempat kelahirannya atau ius soli. Yang ketiga itu bisa berdasarkan naturalisasi. Selanjutnya, bagaimana jika ingin menjadi warga negara Indonesia? Yang pertama itu ada persyaratannya, itu harus berusia 18 tahun, harus sehat jasmani dan rohani, harus bisa berbahasa Indonesia, harus tidak memiliki kewarganegaraan di negara manapun, baru tuh dia tidak boleh adanya jatuhnya sanksi pidana lebih dari 1 tahun. Berikutnya dia harus membayarkan uang kewarganegaraan itu terhadap kas negara. Selanjutnya setelah persyaratannya terpenuhi semua, ia bisa melakukan pernyataan bahwa ia siap menjadi warga negara Indonesia. Baru tuh dia berikutnya dia diberikan kewarganegaraan oleh negara. Setelah itu dia harus melewati penetapan pengadilan, dan jika ia berumur 18 tahun ia akan dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu kehilangan kewarganegaraannya? Ia bisa kehilangan kewarganegaraannya yang pertama itu jika ia memang ingin keluar dari negara Indonesia. Yang kedua itu jika ia mempunyai 2 kewarganegaraan akan tetapi dia tidak memilih salah satunya. Yang ketiga jika ia dinyatakan tidak lagi berada di Indonesia dengan waktu yang cukup lama. Setelah itu ia dengan secara sengaja dan sadar dia menjadi warga negara asing. Berikutnya, jika seseorang itu kehilangan kewarganegaraannya, maka ia bisa mendapatkan kembali kewarganegaraannya dengan cara naturalisasi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-11 ini saya akan menjelaskan tentang negara hukum dan HAM. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu negara hukum. Negara hukum ialah negara di mana negaranya itu dilindungi oleh hukum dan setiap warga negara yang ada di dalamnya harus menaati peraturan dan hukum-hukum yang ada di negara tersebut. Dan apa itu HAM? Hak asasi manusia ialah di mana setiap warga negara berhak menjalankan kehidupannya sendiri. Akan tetapi ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh warga negara tersebut. Akan tetapi tidak dibatasinya dia mau melakukan apapun asalkan sesuai dengan peraturan yang ada. Apa sih kaitannya negara hukum dan HAM ini? Jadi di dalam negara hukum itu harus adanya perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan di dalam hak asasi manusia itu harus adanya batasan-batasan atau aturan-aturan yang
diciptakan agar tidak terjadinya penyimpangan. Jadi hukum dan HAM ini saling berkaitan karena di dalam negara hukum harus ada perlindungan hak asasi manusia dan di dalam hak asasi manusia harus ada hukum yang untuk mengatur agar warga negaranya tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan di kehidupan sehari-harinya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih baru lagi.